Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabb kita semua yang telah menciptakan kita, memberi rizki kepada kita, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita, dan juga menurunkan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita. Semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang menjaga tauhid, ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua yang wajib kita cintai, yang senantiasa kita bersalawat kepada beliau, dan juga kita membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semangat di dalam mempelajari sunnah-sunnah beliau dan juga mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita yakin bahwasanya keselamatan itu adalah dengan mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya jalan petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya bukan jalan orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka kami akan palingkan dia ke arah kesesatan yang dia telah berpaling kepadanya, dan kami akan masukkan dia ke dalam api neraka. Maka ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagi orang-orang yang tidak mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum, maka diancam oleh Allah, akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Oleh karena itu jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita di sini senantiasa belajar, senantiasa hadir ke majlis ilmu, membaca Al-Qur'an, membaca sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain adalah untuk menjaga hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh jalan beliau. Jamaah himnakan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang istimewa, berbeda dengan agama-agama yang lainnya. Maka kita pada malam hari ini berbicara tentang kesamaan atau persamaan di dalam agama Islam. Kita tidak mengatakan Islam itu agama yang sama dengan agama yang lain, tapi kesamaan di dalam agama Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kesamaan yang bentuknya adalah kesamaan secara mutlak, umum, mencakup siapa saja, tapi juga ada kesamaan yang hanya khusus di dalam Islam itu sendiri, ya. Kalau kita balik dengan mengatakan Islam agama yang sama dengan agama yang lain, maka ini adalah ucapan kufur, keyakinan yang apa?
yang kufur, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membedakan antara Islam dengan agama yang lain. Tapi justru sebagian orang yang mengaku Islam menyamakan Islam dengan agama yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dan Allah beri nama sebagai apa? Al-Furqan, ya. Alhamdulillah tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat yang pertama. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan artinya apa? Pembeda. Pembeda apa ini? Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan juga, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima oleh Allah, ya. Maka beda Islam dengan agama yang lainnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ya, ini dalam surat apa ini ya? Al-Hajj, ya. Demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang hak, dan selain Allah Subhanahu wa taala adalah yang batil, ya. Dan juga Allah mengatakan famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tidak ada setelah kebenaran itu melainkan apa? Kesesatan. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya semua agama itu benar, Islam sama dengan agama yang lain, mengajak kepada kebaikan, maka ini adalah ucapan kufur. Kita tidak butuh dengan ucapan seperti ini, ya. Dia asalnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, tapi dia merendahkan dirinya sendiri, menghinakan dirinya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan fala tahinu, ya, fala tahinu wa antumul a'laun. Jangan kalian itu menghinakan diri. Kalian itu adalah orang yang tinggi, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak, jelas ini ya. Jadi kita ini adalah orang yang ditinggikan oleh Allah, tetapi sebagian orang malah merendahkan dirinya sendiri dengan mengatakan semua agama apa? Sama, hanya karena ingin apa? Dianggap toleransi. Hanya ingin dianggap bahwasanya Islam itu adalah agama yang baik dan seterusnya. Islam itu meskipun tidak dibela seperti itu, syariat Islam sendiri, ya, telah menjelaskan kepada umatnya tentang apa? Tentang kesempurnaan Islam, kebaikan Islam. Jadi kalau kita mempelajari Islam secara sempurna jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengetahui bahwasanya Islam itu adalah agama yang sangat baik, agama yang mulia, agama yang toleransi, tetapi toleransinya tidak merendahkan diri, ya. Toleransinya tidak merendahkan diri, tetap unggul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengunggulinya. Islam itu tinggi, tidak ada yang mengunggulinya, ya. Maka dari sini tidak bisa kita atau siapapun mengatakan semua agama itu sama. Kalau ada orang muslim mengatakan semua agama sama, mendingan gak usah muslim aja, ya kan? Karena ini akan merusak generasi muda yang lainnya, merusak generasi muda. Akhirnya mereka apa? Tidak mau mempelajari Islam, tidak mau menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persamaan di dalam agama Islam, ya, ada persamaan yang secara mutlak, secara umum mencakup siapapun itu. Yang pertama apa itu? Yaitu kita semua, seluruh manusia sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu artinya apa, Pak? Yang diciptakan, ya. Sering orang itu mengatakan makhluk, dia orang ateis, ya, misalkan orang ateis, tapi dia ngucapin apa? Kita ini makhluk, ya, makhluk. Padahal
Makhluk itu artinya apa? Yang diciptakan. Kalau yang diciptakan berarti ada sang pencipta. Berarti orang ini tidak faham kalimat apa? Makhluk. Seluruh makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang muslim, yang kafir, ya, non muslim. Kalau nggak mau bilang kafir, non muslim gitu ya. Sama, nggak masalah ya. Kita bilang non muslim karena dalam surat Ali Imran juga ada wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dalam surat la yattakhidul mu'min kafir awliya min dunil mu'minin, ya. Min dunil mu'minin. Duni artinya selain, al mu'minin orang beriman. Jadi apa? Non muslim. Sama aja kafir namanya. Baik. Jadi orang muslim ataupun non muslim semuanya sama, mereka adalah hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesamaan yang mutlak. Jadi antum sama tetangga antum yang non muslim itu sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bahkan umum untuk seluruh alam semesta. Dan ini juga diakui oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau menyatakan musuh dengan mereka, tapi ternyata punya kesamaan, ya, sama dalam hal apa? Mengimani tauhid rububiyah. Ketika mereka ditanya wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka mengatakan apa? Allah. Masya Allah. Sama nggak ini? Sama. Kita juga kalau ditanya siapa yang menciptakan antum, kita bilang Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka juga mengatakan Allah. Siapa yang telah menyelamatkan kalian dari bahaya lautan dan juga daratan, mereka juga mengatakan siapa? Allah. Ya. Semuanya ketika ditanya tentang yang memberi rizki, yang mengatur alam semesta ini, mereka semua mengatakan apa? Allah. Ini persamaan. Ya. Jadi orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bahkan seluruh manusia, mereka meyakini bahwasanya ada sang pencipta yang paling kuat, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, dan seluruh makhluk itu bergantung kepadanya. Itu fitrah manusia, ya, fitrah manusia. Tapi sebagian kemudian tersesat menyembah apa yang mereka lihat, ya. Mereka bikin istilah-istilah sendiri, menganggap bahwasanya batu ini punya kekuatan, matahari punya kekuatan, bulan punya kekuatan, dan semuanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Semuanya dibantah oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala apa? Tidak ridha kepada bentuk kekufuran, kesyirikan sekecil apapun. Allah tidak ridha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana aghna syuraka'i 'anis syirki." Aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada sekutu, sama sekali enggak butuh. Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan ada kesyirikannya sekecil apapun itu, maka aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sekutu dalam hal apapun. Jadi kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita sebutkan ada kesamaan antara kita dengan orang musyrikin dalam sisi mereka mengakui yang menciptakan mereka adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rizki juga Allah. Yang menciptakan langit dan bumi juga Allah. Yang menyelamatkan mereka dari kesusahan daratan dan juga lautan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dalam Al-Qur'an ada. Ya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah, ya, dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah melainkan mereka itu juga menyekutukan Allah.
Beriman tapi kok menyekutukan Allah. Beriman tapi kok syirik, gimana ini maksudnya nih? Imannya dalam urusan rububiyah, ya, imannya dalam urusan apa? Rububiyah, mereka yakin yang menciptakan Allah, yang menciptakan mereka adalah Allah. Syiriknya dalam uluhiyah, ya, imannya dalam rububiyah, mereka beriman bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah, tetapi mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyah, yaitu mereka menghambakan diri, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam beberapa ayat, contohnya dalam Al-Isra kalau nggak salah, ya, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Ketika kalian ditimpa suatu kesusahan, kondisi mencekam di lautan, maka kalian tiba-tiba lupa dengan seluruh sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Tapi ketika Allah sudah menyelamatkan kalian, karena kalian sudah berdoa hanya kepada Allah, kalian berpaling lagi. Artinya apa? Ketika di lautan kena ombak begitu besar, mereka terancam hidupnya, takut kalau ombak itu menenggelamkan kapal mereka, mereka mati. Mereka minta kepada siapa? Allah, bukan minta kepada berhala Hubal, kepada Manat, Lata, Uzza, kepada apalagi tidak. Lupa semua dengan berhala-berhala kecil itu. Yang mereka ingat hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nggak ada mereka berdoa kepada nenek moyang mereka, wahai bapakku, atau tokoh mereka, atau dukun mereka. Tidak ada. Di Arab ada dukun nggak sih Pak? Ada, ya kan? Ya, ada. Perdukunan tuh Masya Allah banyak sekali. Bahkan disebutkan oleh para ulama, hampir setiap tempat itu ada dukunnya yang terkenal di sana. Gak ada mereka ketika berada dalam kondisi terancam hidupnya minta kepada dukun, wahai dukun fulan, gak ada. Atau minta kepada nenek moyang mereka, gak ada. Makanya sangat heran ketika manusia sudah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyembah hanya kepada Allah, untuk meminta hanya kepada Allah, tapi justru mereka itu mintanya memanggil kepada wahai Syekh Fulan, Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai Imam Fulan, padahal sudah meninggal semua. Ya, ini sesuatu yang aneh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Nabi yang diutus ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan juga para nabi itu sebagai rob-rob, sebagai Tuhan yang diyakini bisa mengatur sebagian alam atau alam semesta ini. Gak ada. Nabi Muhammad SAW mengajak seperti itu, gak ada. Bahkan Nabi Muhammad tidak pernah mengajak para sahabat untuk minta kepada beliau. Ya, gak ada. Ketika hidup, naam, mereka datang, kemudian Nabi SAW mendoakan untuk mereka. Tapi setelah Nabi SAW meninggal dunia, gak ada satupun sahabat, meskipun jumlah mereka itu ratusan ribu, puluhan tahun, berbagai macam masalah mereka hadapi. Betul nggak? Di kota Madinah permasalahannya ada berapa? Apakah cuma satu? Tidak, banyak sekali permasalahan. Ya, dari zaman Abu Bakar As-Siddiq, banyak orang-orang yang murtad, mengikuti nabi palsu, mereka tidak mau membayar zakat, ya, kemudian melakukan penyerangan ke negara lain. Tapi nggak ada sekalipun mereka para sahabat yang datang kepada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu minta petunjuk, wahai Rasulullah, nggak ada. Ditambah lagi di zaman Umar ibn Khattab banyak perselisihan, ya, meskipun di ranah qadha itu jarang sekali, sepi, nggak ada orang mengadu, aku mengadu pencurian ini,
jarang ya. Aku mengadu ada masalah itu di zaman Umar tuh Masya Allah ya, luar biasa ya. Orang-orang itu wallahu alam ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang hidup di zaman Umar sebagai orang-orang yang disiplin. Taib. Kemudian di zaman Umar bukan berarti tidak ada masalah, banyak masalah. Contohnya apa? Paceklik, beberapa kali paceklik. Sehingga apa yang mereka lakukan? Apakah mereka datang ke kuburan Nabi? Tidak. Mereka sholat istisqa. Dan Umar bin Khattab memanggil siapa? Abbas, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholatnya di mana? Sholatnya di musola, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengadakan sholat-sholat yang rame, sholat id, sholat istisqa di musola. Musola itu mana? Musola itu tanah lapang ya, yang ada di sebelah kalau nggak salah sebelah seberangnya kuburan Baqi itu ya. Itu musola yang biasa digunakan untuk sholat id, sholat istisqa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Nggak ada orang sholat kemudian dekat-dekat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu jamaah yang dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi zaman Utsman ada pemberontakan yang besar, zaman Ali Masya Allah banyak sekali. Tidak ada satupun ya, tidak ada satupun dari zaman Khalifah Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib sampai pindah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang datang ke kuburan Nabi untuk minta-minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan zaman tabi'in ya. Tapi kalau zaman sekarang Masya Allah. Taib, ini tadi, ini persamaan yang mutlak ini ya. Kalau kita rinci satu-satu panjang sekali, ini nggak selesai-selesai nanti. Kemudian yang kedua, yaitu sama-sama seluruh manusia diperintahkan untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia, siapapun, dari awal sampai terakhir nanti mereka semua diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun ya dari agama sebelum agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kepada sosok selain Allah untuk disembah, entah itu malaikat atau nabi atau binatang atau simbol tertentu, nggak ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ya, ini juga ayat yang biasa ditulis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengirim surat kepada ahlul kitab. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, ta'alau, kemarilah wahai ahlul kitab, ila kalimatin sawa, menuju kalimat yang apa? Sama. Coba di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kalimat yang sama, artinya antara kita kaum muslimin dengan orang-orang ahli kitab yang mendapatkan kitab sebelum kita, sebelum Nabi SAW, ada kesamaan sebelum mereka tersesat menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawa'im bainana wa bainakum, sama antara kami dan juga antara kalian semua. Apa itu? Alla na'budu illallah, jangan kita itu menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kalimat yang sama. Wala nusyrika bihi syai'a, dan janganlah kita itu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan janganlah kita itu mengambil
menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tuhan-tuhan, ya, dan seterusnya. Jadi tauhid ini adalah syariat para nabi semuanya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, contohnya dalam surat Al-A'raf atau juga dalam surat Hud, dalam surat Asy-Syu'ara, para nabi berdakwah kepada kaumnya agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan berkata Nabi Nuh kepada kaumnya, ya, wahai kaumku, sembahlah Allah, sesungguhnya kalian tidak memiliki sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Nabi Hud sama, ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Nabi Salih, demikian juga Nabi Syuaib, ya, tapi sedikit berbeda dengan Nabi Lut, ya. Nabi Lut sedikit berbeda dalam surat Al-A'raf ini. Kalau Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Kalian melakukan suatu perbuatan yang keji, yaitu kalian mendatangi sesama jenis yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian, ya. Jadi dalam kisah Nabi Lut, Allah Subhanahu wa taala ingin menitik beratkan, mengingatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan lutiyah ini, perbuatan homoseksual, ya. Tapi tidak meniadakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka menentang Nabi Lut dan juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, ya, dakwah para nabi semuanya adalah tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwahnya Nabi Nuh, Nabi siapa tadi? Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan juga seluruh para nabi, ya, mereka berdakwah supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merangkum secara ringkas dalam surat An-Nahl, ya, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang utusan. Mereka mengatakan, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Seluruh utusan siapa saja, ya. Makanya kalau ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad, mengaku umatnya para nabi, tetapi mengajak orang untuk minta kepada selain Allah, ini aneh, ya. Para nabi semuanya itu ngajaknya suruh minta kepada Allah, tidak pernah ngajak untuk minta kepada sosok seseorang, nggak ada, ya. Atau sosok jin, bahkan nggak ada, atau sosok malaikat, tidak ada. Ada nggak dalam Al-Quran kita dianjurkan untuk minta kepada malaikat, Pak? Mintalah kepada malaikat atau minta kepada nabi, ya. Sebagian orang berdalil minta kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahima, ya. Dan tidaklah kami mengutus seorang utusan melainkan untuk ditaati. Sekiranya mereka itu ketika menzalimi diri mereka sendiri
mereka mendatangi kamu, kemudian mereka minta ampun, dan supaya engkau meminta ampunkan kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni mereka. Ayat ini tentang orang-orang munafikin yang melakukan kesalahan besar. Mereka diajak supaya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesalahan mereka begitu besar, maka berusaha dibantu oleh istighfar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah telah menyatakan, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum. Kalau mereka sudah mati, maka enggak berguna lagi, ya. Kamu wahai Muhammad mohon ampun untuk mereka atau tidak. Seandainya Anda memohonkan ampun untuk mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Adapun kita jamaah yang melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengikuti yaitu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita semua meminta hanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bedanya, ya. Enggak kita bedakan, iya para sahabat itu karena mereka biasa ketemu Nabi Muhammad, jadi ketika mereka hidup Nabi Muhammad sudah enggak ada, wajar mereka enggak minta. Adapun kita enggak pernah melihat, ya udah kita minta. Ini membedakan sesuatu yang sama, ya. Kita itu dengan para sahabat radhiyallahu anhum dalam menjalankan syariat itu sama, enggak ada bedanya, ya. Maka kalau ada orang membedakan antara syariat para sahabat dengan syariat sekarang ini, ya ini adalah sesuatu kesalahan, ya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang al-jamaah. Siapa jamaah itu, ya? Ketika berbicara tentang apa namanya? Perpecahan umat Islam. Semuanya ke neraka kecuali satu golongan, yaitu al-jamaah. Maka ditanya oleh para sahabat, siapa jamaah wahai Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang berada di atas jalanku dan juga sahabatku. Jadi sama kita nih, ya, mengikuti ajaran yang sama dengan para sahabat. Maka tidak usah dibedakan hanya karena apa? Perasaan, suatu perasaan. Kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zaman dahulu itu sudah ada, bukan sesuatu yang baru. Para sahabat adalah orang yang paling cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cara mereka menunjukkan cinta adalah dengan apa? Dengan mentaati, dengan mempelajari sunnah beliau, mengajarkannya kepada orang lain, dan juga menjalankannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bukan cuma cinta, ngaku cinta, pujian-pujian, bahkan berlebihan, bahkan ada yang mengandung kesyirikan. Ini Nabi nggak suka. Betul nggak? Nabi nggak suka dipuji-puji seperti itu. Suka atau nggak suka, Pak? Nggak suka, ya. Bagaimana kalau ada orang memuji berlebihan? Ini Nabi Muhammad nggak suka sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bahaya, ya. Beliau pernah mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian berlebihan dalam memuji aku seperti orang-orang Nasara itu berlebihan dalam memuji Isa ibnu Maryam. Innama ana abdun, aku ini cuma hamba Allah. Faqulu abdullah wa rasuluh, ya, bilang saja hamba Allah dan rasulnya. Ada seorang wanita ketika di pernikahan Rubayyi binti Muawwidh, ya, dalam riwayat Bukhari, dia menabur rebana di pernikahan sambil melantunkan bait tentang peperangan yang dialami oleh keluarga Rubayyi ini. Mereka gugur di medan perang. Kemudian dia mengucapkan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi, di antara kita sekarang ada nabi yang mengetahui hari esok, ya, mengetahui hari esok. Apa sikap Nabi Muhammad SAW? Ya, cukup, ya, ucapkan tadi yang tadi saja. Ucapkan yang tadi saja. Nabi Muhammad nggak mau ini berlebihan kemana-mana, karena kalau orang memuji itu udah kemana-mana. Kalau pujian nggak ada bohongnya, itu nggak indah, ya Pak, ya. Makanya kita itu nggak mengharapkan pujian manusia, kita mengharapkan pujian dari Allah. Nabi Muhammad nggak mengharapkan pujian dari manusia sama sekali, tidak. Tapi beliau mengharapkan pujian dari Allah. Solawat kita ini, bersolawat kita ini langsung muji Nabi Muhammad, atau kita minta kepada Allah supaya Allah muji Nabi Muhammad? Hah?
Kita bersolat Allahumma, ya kan? Allahumma artinya apa? Ya Allah, sholli ala Muhammad. Para ulama menjelaskan sholawat itu artinya apa? Pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di hadapan para malaikatnya yang mulia. Ya, karena pujian Allah adalah pujian yang jujur, pujian yang mulia, yang ditinggikan derajatnya. Tapi kalau pujian manusia, kadang muji tapi niatnya apa? Nyindir. Ya, wah pinter sekali, wah bagus sekali, padahal apa? Jelek, ya kan? Ya, pinter sekali, padahal nggak seperti itu. Apalagi Pak? Ya, banyak, ya kan? Pujian manusia dengan lisannya tuh sangat mudah sekali. Mengatakan apa? Cinta, masya Allah, kamu cantik sekali istriku, aku cinta kamu. Apa? Padahal apa? Tidak seperti itu. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membutuhkan pujian, dan juga para sahabat radhiyallahu anhum tidak berbondong-bondong mereka untuk mengarang syair pujian untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak. Bahkan bersolawat pun mereka tidak berbondong-bondong lomba, ayo bikin solawat. Solawat siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sholawat Fatimah, ada nggak? Ya, ada nggak Pak? Selama ini kita nggak tahu, ya, nggak tahu sama sekali. Ratusan ribu para sahabat, nggak ada satupun yang ngarang sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka lakukan? Nanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis Ka'ab bin Ujrah, wahai Rasulullah, Allah telah mengajarkan kepada kami bagaimana memberi salam kepadamu ketika sholat, ya. Lalu bagaimana kita bersolawat kepadamu? Maka beliau mengatakan, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Ya, itu ada beberapa riwayat dari beberapa sahabat, kurang lebih sama. Jadi mereka bukan orang yang berlomba-lomba, ya, si fulan punya sholawat sendiri, si fulan, ada nggak Pak? Ya, coba antum cari, nanti antum tanya sama siapa saja boleh dah, ya. Antum tanya kepada ustadz ataupun kiai ataupun siapa saja, ada nggak sholawat versi para sahabat? Sebanyak itu para sahabat, ya, mereka bikin sholawat sendiri, ada atau tidak? Taib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi kesamaan yang kedua tadi, ya, yaitu apa tadi Pak? Apa tadi? Kesamaan tadi. Yang kedua barusan apa? Taib. Kita semua sama-sama diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu kita sama-sama diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah, kalau kita tadi sudah mendahulukan tauhid, ya kan, ini juga bentuk ketaatan. Maka taat di sini lebih kita khususkan kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia, ya, semua manusia diperintahkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sudah adzan, ya, nanti kita lanjutkan sedikit, habis itu kita buka tanya jawab insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Tadi terakhir kita sebutkan bersamaan kita semua, yaitu semuanya apa tadi Pak? Nomor 3 diperintahkan untuk, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diperintahkan agar taat kepada Allah, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah
perintahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk seluruh umatnya, atau juga syariat yang diperintahkan oleh Allah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga perintah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hukum apapun, kecuali hal-hal yang dikhususkan, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jumlahnya tidak banyak. Contohnya dalam masalah pernikahan, ya, dalam masalah pernikahan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah lebih dari orang biasa. Kalau orang biasa, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Silahkan nikahi wanita yang kamu sukai 2, 3 atau 4. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka diperbolehkan, ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna, dan seterusnya dalam surat Al-Ahzab, ya, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan untukmu istri-istrimu yang engkau telah memberikan maharnya, dan seterusnya, ya, sampai kemudian Allah mengharamkan, ya, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lakan nisa, tidak halal lagi untukmu wanita, di halaman setelahnya, ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala menikah ataupun beliau sudah tidak menikah lagi, ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. Dan juga syariat yang lainnya, ya, beberapa hal yang lainnya. Akan tetapi secara umum syariat ini adalah untuk semuanya, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk seluruh umatnya. Dan juga ada hal-hal yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengandung perbedaan, yaitu contohnya antara orang laki-laki dengan apa? Perempuan. Maka di sana ada syariat yang khusus untuk orang laki-laki dan yang khusus untuk perempuan, ya. Tapi bisa juga kita katakan syariat yang khusus untuk perempuan, pada asalnya umum untuk seluruh manusia, kecuali ada yang dikhususkan untuk perempuan. Contohnya dalam batasan menutup aurat, ya. Dalam batasan menutup aurat, maka wanita itu menutup seluruh tubuhnya. Nah, kemudian ada perbincangan di kalangan para ulama tentang wajah dan telapak tangan. Apakah wajah ini harus ditutupi wajib atau dia hanya sekedar sunnah, ya? Wajib dikarenakan memang syariat Allah seperti itu, atau wajib dikarenakan takut fitnah. Nah, ini juga perselisihan, perbedaan para ulama. Kalau yang mengatakan wajib berarti harus ditutupi semuanya sampai mata-matanya juga, karena mata juga bagian dari wajah, dan diberikan rukhsah dibuka sedikit matanya atau satu mata untuk melihat, ya. Yang mengatakan apa? Wajib. Tapi yang mengatakan sunnah, ya, mengatakan sunnah menutupi wajah, ya, sebisanya dia menutupi kecantikannya supaya tidak dipamerkan kepada orang laki-laki. Ini contoh, ya. Adapun aurat orang laki-laki maka antara pusar dan lutut. Demikian juga di dalam, ya, misalkan di dalam posisi rumah tangga. Jadi biasanya jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah itu mengacunya kepada keadilan, ya, al-adlu, bukan persamaan. Kalau dalam apa? Syariat mengacu pada keadilan. Karena kalau persamaan itu susah, dan mungkin bahkan kita bilang nggak mungkin, terutama antara orang laki-laki dengan perempuan. Misalkan dalam pemberian saja, kalau semuanya harus diberi dan juga sama, waduh, karena ini uang itu harta terbatas, nggak mungkin disamaratakan semuanya sama gitu, susah. Pemerintah akan kita, misalkan kita punya pemerintah, punya harta sekian, tapi harus memberikan sama rata kepada semua rakyatnya yang miskin, mungkin nggak?
nggak mungkin, mesti ada yang ketinggalan. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur umat kaum muslimin ini sesuai dengan keadilan. Semuanya diposisikan pada tempatnya. Di mana posisi laki-laki, di mana posisi perempuan, di mana posisi ahlu ilmi, di mana posisi orang yang menghafal Al-Quran ketika sholat saja misalkan Pak ya. Ketika sholat yang menjadi imam, Masya Allah, yang apa? Hafalnya aqra'ukum li kitabillah, yang paling banyak bacaannya, itu posisinya di mana? Kemudian yang di belakang imam, liyalini ulin nuha ya wal hilm, supaya yang ada di belakangku itu adalah orang-orang yang berakal dan juga orang yang sudah dewasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ada perbedaan. Demikian juga dalam pemerintahan misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yusliha qaumun ya wallau ala amrihim imra'ah. Tidak sukses suatu kaum yang menjadi pemimpin mereka itu adalah apa? Perempuan. Itu contohnya. Dan juga dalam rumah tangga, siapa pemimpinnya Pak? Laki-laki ya. Dalam rumah tangga pemimpinnya laki-laki, tapi ada sebagian rumah tangga dipimpin sama istrinya ya Pak ya. Jadi ini di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatur ya, pengaturan dengan tertib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sesuai dengan apa? Keadilan dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya juga dalam masalah waris, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan syariatnya. Ada perbedaan antara orang laki-laki dengan perempuan ya. Orang laki-laki anak misalkan, sama-sama anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan lidzakari mithlu hadzil unthayaini, untuk orang laki-laki 2 kali lipat dari perempuan ya kan. Ini dalam pembagian harta. Tapi tidak semua pembagian harta waris itu laki-laki selalu unggul. Kalau antum belajar ilmu waris, perhitungan warisan, maka akan mengetahui kondisi-kondisi tertentu wanita itu ternyata lebih banyak bagiannya daripada laki-laki. Tapi kalau satu rata ini, kalau sejajar ya, laki-laki lebih unggul biasanya. Dan juga tanggung jawab orang laki-laki itu besar sekali dalam tanggung jawab apa? Menafkahi, perlindungan ya. Kalau istri kerja misalkan, itu punya istri antum sendiri Pak ya. Kalau antum punya istri, istrinya kerja ya, itu uangnya yang dia peroleh punya siapa Pak? Punya dia sendiri. Tapi kalau antum kerja, uang antum untuk menafkahi siapa? Ya, anak istri. Bahkan kalau punya keluarga yang lain, antum yang tanggung jawab ya kan ya. Antum gaji 10 juta, istri gaji 5 juta misalkan, tapi antum menafkahi kebutuhan hari-hari 6 juta ya, istri utuh 5 juta. Banyakan mana gajinya jadinya? Banyakan istri antum ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Orang laki-laki itu adalah pemimpin bagi orang perempuan. Qawwam ini pemimpin, bukan cuma ngatur sono kerja, kono kerja, enggak. Tapi ngatur supaya urusan rumah tangga ini menjadi sempurna, supaya teratur. Gitu ya. Jadi mengarahkan, memutuskan perkara dalam keluarga, ini seperti ini seperti itu. Ini orang lagi wa bima anfaqu min amwalihim, dan dikarenakan mereka itu berinfak dari harta mereka ya, orang laki-laki nih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih laki-laki. Jadi orang laki-laki kita nih Pak nih nggak boleh malas dalam bekerja, harus semangat karena kita punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini nanti ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Kalian semua itu pemimpin ya, dan kalian akan ditanya akan kepemimpinan kalian, dimintai pertanggungjawaban.
Ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi. Seseorang itu adalah pemimpin bagi keluarganya di rumah tangga, ya, maka dia akan ditanyai. Dan juga seorang wanita juga pemimpin di rumah suaminya dan juga anak-anaknya, ya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang pembantu juga ditanya. Seorang pembantu juga pemimpin mengenai harta tuannya, dia akan ditanya, ya, yang tugasnya membersihkan, merawat, atau bahkan mungkin ada yang menjaga harta, ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diatur. Jadi tadi kita sebutkan apa tentang apa tadi? Semuanya harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam agama Islam ini, jamaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ingin Anda sampaikan tadi, ya. Semua kaum muslimin, seluruh manusia, ya, yang muslim ataupun yang non muslim, mereka semua harus taat kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, gimana orang kafir disuruh sholat? Mereka seharusnya juga mengerjakan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Hanya saja kekufuran mereka itu menghalangi perintah-perintah Allah yang lain, ya. Kalau mereka ingin sholatnya diterima, Islam dulu. Makanya orang kafir itu disebutkan oleh Allah, mereka mendapatkan hukuman 2 kali lipat, ya. Likullin di'fun dalam surat Al-A'raf, likullin di'fun walakin la tash'urun, ta'lamun atau tash'urun. Semuanya mendapatkan 2 kali lipat orang kafir itu. Akan tetapi kalian tidak akan tapi mereka tidak menyadarinya, ya. Karena mereka disuruh Islam, gak mau Islam. Mereka juga punya tanggungan untuk menjalankan syariat Allah. Mereka tidak menjalankan syariat Allah. Tapi kalau seorang muslim sudah beriman kepada Allah dan mereka menjalankan syariat Allah, maka double pahalanya, ya kan? Pahalanya dilipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Adil, jamaah melakukan Allah, ya. Jadi nggak ada dalam Islam ini kemudian ada orang yang mengira bahwasanya aku ini istimewa, aku nggak butuh sholat lagi, ya, nggak butuh sholat, nggak butuh puasa, nggak butuh melakukan seperti kalian. Nggak ada dalam Islam seperti itu, ya. Orang yang mengaku dirinya wali, ngaku-ngaku wali, ngaku nabi, mereka nggak berani, ya kan? Karena kalau orang ngaku nabi, sepakat para ulama kafir, sepakat. Orang yang meyakini juga kafir. Wah, sudah nggak bisa ngaku nabi nih. Ya sudah, ngaku wali saja. Ya, boleh nggak ngaku-ngaku seperti ini? Nggak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri, ngaku-ngaku. Sesungguhnya Allah yang lebih mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa. Seseorang ketika mengaku dirinya sebagai waliullah, ya, ngaku, aku adalah waliullah, memiliki sesuatu kedekatan yang sempurna dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah mengaku orang yang paling bertakwa. Kenapa demikian? Betul nggak? Kalau seseorang mengaku dirinya adalah waliullah, hamba Allah yang istimewa, berarti dia telah mengaku dirinya orang yang paling bertakwa di antara seluruh hamba Allah. Betul Pak? Betul atau salah? Dalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ini surat apa ini? Surat apa Mas? Surat Yunus, ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Jadi waliullah adalah orang-orang yang tidak ada kesedihan dan mereka tidak akan tidak ada ketakutan dan juga tidak akan sedih, ya. Ketika di dunia menghadapi kematian nggak ada takutnya, karena malaikat itu memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, tenang dia, nggak ada ketakutan. Dan mereka tidak akan bersedih,
ya, di akhirat mendapatkan kebahagiaan, dan juga keluarga mereka di dunia Allah Subhanahu wa taala yang menanggungnya. Siapa dia? Alladzina amanu, orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan ngaku-ngaku jamaah, tapi Allah yang memberikan rekomendasi, dan itu sifatnya sir rahasia. Rahasia. Bisa jadi orang yang kerjaannya bukan di masjid, mulung misalkan ya, pemulung, bisa jadi dia yang lebih mulia daripada kita. Suatu pasukan, ada komandan, ada bagian ini, mungkin yang bagian kacung yang paling bawah itu ya, mungkin yang bagian ngantar-ngantar senjata, dia yang paling mulia. Rubba ash'ath aghbar, ya, seberapa banyak orang yang kusut rambutnya, berdebu dia. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu, madfu'un bil abwab, lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Dan juga dia tertolak ketika datang ke pintu ini minta izin, oh enggak, pintu ini enggak diizin juga. Tapi ketika dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka Allah akan memenuhi sumpahnya, ngasih. Kenapa dia? Waliullah. Tapi kemudian kita enggak juga ya, ke pasar, oh ini waliullah, oh ini waliullah. Enggak seperti itu juga. Sampai orang gila di jalan-jalan kita, oh ini waliullah. Tidak seperti itu juga, ya. Enggak ada di zaman Nabi Muhammad SAW orang gila disebut waliullah, ya. Orang gila bahkan punya hukum sendiri ya. Rufi'atil qalam, ya. Rufi'al qalamu an salasin, ya kan. Kolam itu, pena itu diangkat, artinya enggak mencatat dosa 3 orang. Salah satunya apa? Wa anil majnuni hatta yafiq, hatta yufiq, dari orang gila sampai dia sadar. Orang ini dosanya enggak ditulis, ya. Bukan waliullah. Kalau waliullah itu bisa bertakwa, bisa beriman, bisa bertakwa, yang pahalanya dicatat, dosanya juga dicatat. Ini enggak dicatat, ini enggak dicatat dosanya, dan juga mungkin pahalanya juga enggak dicatat. Ya, gimana jadi waliullah? Baik. Mungkin ini ya, ini masih banyak lagi. Mungkin kita cukupkan sekian materinya. Kalau ada pertanyaan silahkan Pak. Ini belum kita sebutkan tentang tingkatan Islam, ya kan, tentang juga apakah ada sekte-sekte dalam Islam, ini juga belum kita sebutkan. Persamaan dalam Islam itu luas sekali, dan juga tadi kita sebutkan yang pertama ya, tidak bisa diartikan persamaan secara mutlak, tidak bisa, kecuali dalam 3 hal yang tadi kita sebutkan, yaitu semuanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah, dan kita semua diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam furu' syariat, dalam cabang-cabang syariat, maka di sana berdasarkan apa? Kebijaksanaan, keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan persamaan sama rata, bukan, tapi keadilan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan tadi antara laki-laki dengan perempuan, ya, banyak di sana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbedaan. Demikian juga orang yang ahli ilmu dengan orang yang bukan ahli ilmu juga berbeda, ya. Ya, taib. Ada pertanyaan, Pak? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mencampur adukkan antara amalan yang benar dengan amalan yang batil dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, ya, banyak dalam hal seperti ini. Contoh dalam masalah muamalah, ya, mencampur adukkan antara harta halal dengan harta yang haram. Dalam masalah ibadah, misalkan ibadah ritual kaum muslimin dicampur adukan dengan ritual orang-orang musyrikin. Dalam masalah akidah, akidah Islam, ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dicampur adukan dengan akidah filsafat, dicampur dengan akidah khurafat, ya kan.
Taib. Maka tentu ini adalah kebatilan, ya, kebatilan. Dan tugas para ulama itu adalah menjelaskan syariat Allah, bukan membuat syariat Allah atau juga membenarkan seluruh amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin ada yang berilmu, ada yang tidak berilmu. Bukan berarti suatu kegiatan kalau rame itu kemudian dibenarkan, ya, tidak. Jadi banyaknya orang, sedikitnya orang itu bukanlah dalil, bukanlah sesuatu yang menunjukkan bahwasanya amalan itu benar. Tidak, sama sekali tidak. Oh ini banyak, oh berarti benar. Tidak. Oh ini sedikit, berarti sedikit ini benar. Tidak juga. Atau juga dikaitkan dengan orang yang tua dengan yang muda. Oh ini lebih tua, oh berarti ini aja yang benar. Enggak mesti. Kadang yang muda lebih benar, ya. Oh yang muda aja karena Allah banyak memuji orang yang muda. Enggak juga. Kebenaran itu adalah kebenaran, ya, sesuai dengan ajaran yang dulu pernah diajarkan. Sebagaimana kita tahu Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi jumlahnya berapa, Pak? Ya, para ulama menyebutkan banyak, diantara mereka mengatakan 7, ya, jumlahnya 7, yang ke-8 adalah anjingnya. 7 itu banyak nggak sih? Nggak sampai 10. Terus umat yang dihadapi yang kufur kepada Allah berapa? Ya, nggak tahu kita berapa yang hidup ketika itu, ya. Mereka menjaga tauhidnya, menjaga kebenarannya. Kebenaran mana ini? Kebenaran yang dulu ada di zaman Nabi Isa, menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Isa. Karena Ashabul Kahfi ini umat yang hidup setelah Nabi Isa, antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa ada Ashabul Kahfi, gitu ya. Jadi mencampur adukan, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo. Jangan kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran itu. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu, ya. Maka jangan sampai hanya karena takut kehilangan jamaah ya, kemudian tidak menyampaikan kebenaran. Tapi dalam dakwah memang ada strategi, ada apa ya, hikmah, ada metode, mana yang dulu disampaikan, mana yang nanti dulu, mana yang disembunyikan dulu, mana yang disampaikan dulu, gitu ya. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, ya, semua yang mengatakan la ilaha illallah, ya, maka haram masuk neraka, maka akan diampuni dosanya. Maka siapa? Mu'ad ya kalau nggak salah, Abu Hurairah, Abu Dzar, dan juga Mu'ad bin Jabal, ya, ada beberapa hadis itu, ya. Wahai Rasulullah, aku kasih tahu saja ke orang-orang. Beliau mengatakan apa? Dalam hadis Mu'ad yang ini, ya, jangan, kata beliau, apa? Jangan fayattakilu, nanti mereka akan menyandarkan hadis ini sehingga mereka bebas melakukan maksiat, berantakan, ya. Jangan. Jadi ditunda ini, sebagian ilmu nanti dulu, gitu. Ini metode apa? Berdakwah. Jadi bukan ini kebenaran harus langsung sampaikan, tidak seperti itu, ya. Kita melihat, mempertimbangkan maslahat dan madorotnya. Jadi kalau antum melihat ini ada ustadz, ini kok nggak langsung disampaikan, ini lembek, kelihatan lembek atau bagaimana, jangan langsung disalahkan, ya. Jangan langsung disalahkan. Mungkin beliau memiliki ijtihad dalam berdakwah, mana yang dulu disampaikan, mana yang dibelakangin. Ini disampaikan di jamaah yang ini, nanti materi ini jamaah yang lain, gitu ya. Taib, wallahu alam bissawab. Cukup insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.